Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 7 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari Lutfi Hasan batal jadi gubernur Jawa Tengah. Selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dan kepala daerah tingkat 2 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Jawa Tengah, tingkat 1 hanya diikuti nomor 1 Lutfi Hasan bersama Tai Yasin, dan nomor 2 calon gubernurnya Andika Perkasa dengan wakilnya. Dalam pelaksanaan kampanye atas Pilkada Jawa Tengah, Lutfi Hasan bersama Tai Yasin didukung mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan calon gubernur Andika Perkasa dengan pasangannya hanya didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan Presiden Joko Widodo dengan cawe-cawenya sangat menginginkan Lutfi Hasan bersama Tai Yasin menang sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, sampai mantan Presiden Joko Widodo membagi-bagi sembako kepada masyarakat pendukung calon gubernur Lutfi Hasan dan wakilnya Tai Yasin. Demikian juga di 2 gubernur Jawa Tengah menghimpun kepala desa dan camat se-Jawa Tengah di salah satu tempat di Jawa Tengah dengan memberikan arahan supaya memenangkan calon gubernur Lutfi Hasan dan Tai Yasin. Pertemuan tersebut sampai ketahuan Bawaslu, lalu disuruh bubar. Demikian juga menggunakan partai Pacok atau partai Coklat sebagai anggota kepolisian untuk melindungi kelompok pendukung calon gubernur Lutfi Hasan bersama Tai Yasin. Dalam penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah yang dimenangkan Lutfi Hasan dan Tai Yasin, sedang saingannya Andika Perkasa dengan wakilnya kalah dalam Pilkada Jawa Tengah tersebut. Ada bocoran suara mantan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kemenangan Lutfi Hasan sebagai gubernur akan ditarik dan dijadikan memegang jabatan menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dengan kekosongan gubernur, Jawa Tengah akan menunjuk Kaisang Pangarap sebagai pelaksana gubernur Jawa Tengah, mengingat hubungan mantan Presiden Joko Widodo sangat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Diduga sebagai imbalan jasa ketika Presiden Joko Widodo membantu kemenangan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming terkait pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian juga Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap Menteri Perekonomian turut membagi-bagi bansos berupa beras kepada salah satu daerah di daerah Nusa Tenggara Barat. Juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi bansos kepada salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian juga untuk lebih meyakinkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, sampai Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sebenarnya pernyataan Presiden Joko Widodo melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena semua aparat negara harus netral dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Akibat bantuan Presiden Joko Widodo berupa
berupa turut kampanye dan bantuan sosial berupa beras kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhasil memenangkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Besar dugaan kalau tidak didukung Presiden Joko Widodo lewat bantuan bansos berupa beras dan ikut kampanye, kemungkinan besar Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak akan menang sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah terbongkarnya penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah termasuk yang tidak netral baik dalam pembagian sembako berupa beras hanya kepada calon Gubernur Lutfi Hasan, sedangkan saingannya Andika Perkasa tidak dapat pembagian bansos berupa beras tersebut, dan aktifnya kepala desa dan camat memenangkan Lutfi Hasan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Demikian juga terbongkarnya penggunaan parcok atau partai coklat atau jajaran kepolisian untuk menekan pihak lawan dengan memenangkan Lutfi Hasan jadi Gubernur Jawa Tengah. Akhirnya banyaknya kedesakan masyarakat Jawa Tengah supaya membatalkan pemilihan Pilkada Jawa Tengah berakibat Badan Pengawas Pilkada Jawa Tengah atau Bawaslu membatalkan Lutfi Hasan tidak jadi Gubernur Jawa Tengah bersama wakilnya. Tidak saja Lutfi Hasan sebagai Gubernur Jawa Tengah berakibat timbulnya kekecewaan kepada mantan Presiden Joko Widodo karena sudah digadang-gadang atau diharapkan Lutfi Hasan masuk menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, dan selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kaisang Pangarep sebagai pelaksana jabatan Gubernur Jawa Tengah. Padahal untuk memenangkan calon Gubernur Lutfi Hasan sudah banyak mengeluarkan uang cukup besar, diduga mencapai ratusan miliar untuk pengadaan bansos berupa beras, ditambah biaya menggalang para kepala desa dan para camat seluruh Indonesia, serta termasuk pembagian amplop berisi uang minimal 200.000 per amplop yang dibagikan kepada masyarakat pendukung calon Presiden Lutfi Hasan dan Tai Yasin agar menang jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tetapi semua usahanya berhasil memenangkan Lutfi Hasan dan wakilnya Tai Yasin sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Hanya menjadi sial Presiden Prabowo Subianto terbongkarnya semua kecurangan-kecurangan terkait pembagian sembako tersebut, dan ketidaknetralan para kepala desa dan para camat berakibat Lutfi Hasan tidak jadi Gubernur Jawa Tengah. Harapan saya dengan banyaknya kecurangan dalam Pilkada Jawa Tengah berakibat Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah membatalkan Lutfi Hasan dengan wakilnya Tai Yasin sebagai gubernur dan calon wakil gubernur, dan segera dilakukan pemilihan kepala daerah ulang atau pemilihan ulang yang netral dan bersih dari pengadaan bansos berupa beras dan kaos dan uang. Sekian dan terima kasih.